Gilanya nih, dia jadi foya-foya dan menyuruh para budaknya untuk mengumpulkan darah-darah korbannya itu di sebuah bak untuk dirinya mandi, gengs. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Business Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai gengs, buat kalian yang baru nonton channel ini selamat datang. Langsung aja klik tombol subscribe di bawah, karena di setiap minggunya selalu ada video-video baru mulai dari criminal case, horror, dan pokoknya kasus-kasus yang berbau misteri, pokoknya seru-seru semua. Dan gimana nih kalian kabarnya? Sehat-sehat kan? Pokoknya yang penting kita harus tetap selalu menjaga daya tahan tubuh kita ya, jangan lupa minum vitamin, dan asupan misteri tentunya. Gue walaupun harusnya masih istirahat nih, tapi kalau tiduran mulu jadi puyeng. Dan selalu kangen sama kalian jadi bikin video aja deh. Nah, di video kali ini tuh, didasari sewaktu gue lagi tidur-tiduran nih sambil baca cerita-cerita misteri, ternyata ada sebuah cerita yang mengingatkan gue tentang film-film vampir nih, dimana kan kalau vampir tuh perlu darah manusia, biar nih dia bisa tetap hidup awet muda dan abadi kan. Nah, ini juga ada kejadian nyata, dimana ada seorang manusia yang menggunakan darah manusia juga untuk membuat dirinya ini awet muda, gengs. Dan seperti cerita-cerita di film vampir juga, gengs, manusia ini adalah perempuan yang merupakan seorang bangsawan. Kalau di cerita vampir kan biasa juga vampir tuh para bangsawan gitu kan. Jadi dikabarkan nih, dia nih sampai membunuh lebih dari 600 gadis muda yang masih perawan. Hanya untuk diambil darahnya aja, biar mungkin dia nggak perlu lagi nih suntik-suntik botox. Ini ceritanya gila banget sih. Langsung aja kita ke ceritanya. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan asal Hungaria yang lahir pada tahun 1560. Dirinya ini merupakan anak perempuan dari pasangan George dan Anna Bathory yang memang merupakan kaum bangsawan terkaya di Hungaria. Memang dari sejarahnya juga, kakek buyut dari keluarga ini tuh adalah salah satu kesatria yang berjasa waktu zaman-zamannya perang-perang kemerdekaan bangsa mereka lah. Jadi kebayang dong, seharum apa nama keluarga mereka dan pastinya diseganin juga. Sewaktu Elizabeth Bathory ini berusia 15 tahun, dirinya ini dijodohkan untuk menikah dengan seorang bangsawan bernama Ferenc Nanasdi. Yang jadi zaman dulu nih, emang kalau masih kecil tuh udah dijodoh-jodohin suruh nikah. Jadi itu udah hal yang biasa. Walaupun saat itu suaminya ini berusia 10 tahun lebih tua daripada Elizabeth. Jadi umurnya udah sekitar 25 tahun. Nah, suaminya ini juga bibit bebet bobotnya merupakan kesatria juga, gengs. Jadi ya memang mereka ini dinikahi karena perjodohan antar bangsawan. Setelah menikah nih, mereka berdua tinggal di sebuah kastil di atas pegunungan di desa Ketis. Masih zaman-zamannya tinggal di kastil nih ceritanya, kayak film Rapunzel. Pokoknya di sini dari silsilah keluarga Elizabeth sendiri dicampur sama keluarga suaminya, menjadikan nama besar keluarga mereka nih diseganin orang-orang di sana karena kekayaannya dan strata sosialnya. Namun di balik kekayaan dan gelar bangsawannya itu, sebenarnya keluarga dari Elizabeth Bathory ini itu menyimpan sebuah cerita atau sisi gelap, gengs. Yang mana beberapa anggota dari Elizabeth ini menganut paganisme atau agama sesat yang menyembah setan lah. Sementara beberapa anggota keluarga lainnya itu banyak yang mengalami gangguan jiwa. Jadi dibalik semua itu, cult dari keluarganya ini udah edan banget ya, gengs. Yang pastinya ini menjadikan suatu pengaruh buruk ke psikis dari Elizabeth sendiri. Ya bayangin aja, dia ini dibesarin sama keluarga yang kayak gitu. Ya apa iya otak anaknya ini bakal normal-normal aja? Nah, suaminya tadi kan ini seorang kesatria juga ya, gengs. Jadi dia ini sering pergi berperang, terus nggak balik berbulan-bulan. Pokoknya udah beber kayak di film deh, suaminya pamit naik kuda, bawa pedang sama pasukannya gitu kan. Tapi hari gini kalau para suami nih pamit kerja bawa koper terus lama gitu nggak pulang-pulang, ya alamat nokta merah perkawinan. Allah, nggak usah pakai khawatir-khawatiran kamu urusan diri kamu sendiri. Nah, karena suaminya ini kalau perang itu cukup lama ya perginya, jadinya si Elizabeth ini suka sendirian. Karena di dalam kastilnya itu dia nggak punya banyak teman untuk ngobrol, ya paling cuman ajudan pribadinya aja. Karena itu dia jadi suka ngobrol sama dirinya sendiri melalui cermin sambil mengagumi kayak, ih gue cantik banget ya. Ya narsis-narsis gitulah, gengs. Kayak kalian kalau lagi selfie suka pada narsis kan, makanya lu pada hati-hati lu kalau selfie, ntar gila juga lu pada. Nah, selain ngomong sama dirinya sendiri, seperti yang tadi gue bilang, satu-satunya orang yang bisa diajak ngomong tuh adalah pelayan atau ajudan pribadinya, geng. Soalnya kalau sama pelayan-pelayan yang lain yang misalkan di dapur gitu bukan pelayan pribadinya, itu kastanya kan beda banget. Gak mungkin lah zaman dulu seorang bangsawan ikut kongko-kongko nimbrung ngegosip di dapur. Haram itu zaman dulu ya. Nah, di tahun 1600 suami Elizabeth ini meninggal, gengs. Ada yang bilang
karena berperang, tapi ada juga yang bilang dia sakit sewaktu berperang. Tapi ini meninggalnya secara wajar lah karena dia ikut perang. Nah, tetapi saat itu, usia Elizabeth ini sudah memasuki angka 40 tahun. Dan di situ dirinya ini menjadi insecure, karena kalau dia ngaca nih, dia melihat mulai ada keriput, dan udah agak tua hingga dia nih takut nggak cantik lagi. Ditambah, sekarang dia janda. Yang tadinya dia selalu narsis, ngomong sama kaca, sekarang nih dia jadi takut kalau ngeliat kaca. Soalnya ya tadi, dia takut lihat tua. Dan ada saat dimana salah satu pelayannya nih itu lagi menyisir rambutnya, terus nggak sengaja rambutnya kayak ketarik gitu sampai ada beberapa helai rambut yang putus nempel gitu di sisirnya. Elizabeth tuh langsung marah besar dan menampar si pelayan itu sampai berdarah, gengs. Keje banget nggak sih itu, kayak Lely Sagita mainnya tampar-tamparan. Karena dia ini udah jarang ngobrol sama dirinya sendiri di kaca, jadinya dia ini sering ngobrolnya sama pelayan pribadinya bernama Dorca. Dan Dorca itu sering mendoktrin aliran satanisme yang memang dianut oleh keluarga dari Elizabeth Bathory ini. Jadi Dorca ini pernah mengusulkan kepada si Elizabeth untuk meminum darah dari wanita yang masih perawan sebagai solusi untuk bisa selalu awet muda. Karena memang itu adalah salah satu praktek dari ajaran satanisme yang dianut oleh keluarga Elizabeth. Tapi awal-awalnya, waktu dibilangin begitu nih, Elizabeth nggak mau, soalnya jijik lah minum darah. Nah, tapi pas tadi kejadian dia tuh nampar pelayannya sampai berdarah gara-gara dia nyisir rambutnya, Elizabethnya langsung keinget sama kata-kata Dorca tadi. Terus sama dia, pelayan tadi tuh makin disiksa dan darahnya dia jilatin, gengs. Dengan harapan dia nih bisa kembali awet muda dan kenceng lagi kayak perawan. Lalu entah bagaimana, dirinya ini pas ngaca, lah kok kayaknya memang kulitku nih tambah glowing ya semenjak minum darah itu. Dari situlah akhirnya dia menjadi seperti keluarga besarnya yang menganut aliran satanisme, di mana dia nih banyak mengorbankan para pelayannya untuk persembahan setan, sementara darahnya itu dia minum untuk bisa membuatnya selalu awet muda. Semua pelayan wanita yang masih perawan di kastilnya itu habis buat diambilin darahnya, gengs. Tapi kan darah ini jadinya bagaikan skincare ya, yang harus rutin dikonsumsinya. Nggak bisa cuma sekali terus jadi permanen gitu hasilnya, nggak bisa. Sementara pelayan wanita yang masih perawan di kastilnya tuh kan udah habis nih ceritanya. Elizabeth yang nggak mau menjadi tua lagi dan keriput menjadi semakin tidak terkendali. Awalnya, putri-putri dari para petani setempat diundang ke dalam kastilnya dengan iming-iming belajar etika dan sopan santun seperti layaknya bangsawan. Jadi kayak ala-ala diajarin table manner gitu lah, geng. Tapi itu ternyata cuman kedok doang. Karena pas mereka udah masuk ke dalam kastil nih, yang mereka dihabisi buat diambil darahnya, gengs. Putri para petani udah habis. Elizabeth punya cara lain. Dirinya membuat lowongan kerja fiktif bagi seluruh gadis-gadis yang ada di desa tersebut maupun di luar wilayahnya untuk bekerja sebagai pelayan di dalam kastilnya. Setelah berhasil memancing para korbannya ini, ya kalian tahulah kelanjutannya. Dibuat skincare pasti sama dia. Dan bagaikan vampir hidup nih, yang lebih gilanya lagi, karena mangsa dari para gadis-gadis ini terus berdatangan ke kastilnya ya, dengan mereka nih mengharapkan mendapatkan pekerjaan di sana tanpa tahu hal yang sebenarnya. Jadinya Elizabeth ini kayak kelebihan stok darah jadinya. Maka dari itu gilanya nih, dia jadi foya-foya dan menyuruh para budaknya untuk mengumpulkan darah-darah korbannya itu di sebuah bak untuk dirinya mandi, gengs. Sekarang stoknya berlimpah, dia ini jadi mandi darah. Itu sakit jiwanya udah di luar nalar ya, gengs. Dan ingat, semua darah yang ia pakai itu cuma darah wanita perawan aja. Karena menurutnya hanya darah wanita perawan sajalah yang bisa membuat kulitnya itu bisa kembali menjadi muda dan kencang lagi. Tapi seiring dengan bertambahnya stok, pastinya jumlah korbannya jadi juga semakin banyak dong. Dan orang-orang di luar kastil nih jadi mulai curiga. Ya kok di desa mereka, anak perempuannya semuanya nih pada habis. Apalagi banyak yang mati setelah mereka ini masuk ke dalam kastilnya Elizabeth. Ada apa ini? Dan saat gadis-gadis dari desa tersebut juga udah habis nih ceritanya, maka sasaran berikutnya adalah gadis dari para bangsawan, yang mana hal ini tuh membuat semacam salah langkah lah untuk Elizabeth. Karena apa yang ia lakukan justru menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Karena banyaknya gadis-gadis bangsawan yang dinyatakan menghilang, jadinya keluarga mereka ini nggak terima dan ingin mengungkap kejadian yang sebenarnya. Soalnya kalau keluarga dari para gadis-gadis petani ataupun di desa dia ini, yang biasa aja gitu keluarganya, itu nggak beranilah gedor-gedor ke kastil seorang bangsawan, yaitu kastilnya Elizabeth maksudnya, karena stratanya kan beda. Nah jadi, pada tanggal 30 Desember 1610, tepatnya di malam hari, istana Elizabeth ini akhirnya diserbu oleh para keluarga bangsawan yang tadi cewek-ceweknya pada hilang, sama dibantu dengan pihak
kerajaan. Dan mereka ini begitu terkejut ketika masuk ke dalam kastil untuk melakukan pemeriksaan. Karena di sana udah banyak banget korban-korbannya digeletakin gitu aja, gengs. Karena saking banyak bangetnya kali ya, jadi udah malas ngubur si Elizabethnya itu. Jadi ada yang kegoleran di tangga, di lantai, di dapur, di mana-mana deh pokoknya. Yang gua nggak bisa bayangin sih, itu serem banget. Ini ceritanya juga sebenarnya mirip-mirip sama kisah dari Madame Lalaurie yang waktu itu juga udah pernah gue bahas, udah lama sih. Kalau kalian mau tahu, langsung aja klik link yang ini. Akhirnya Elizabeth Bathory ini tuh didakwa karena telah melakukan pembunuhan dengan korban wanita yang kurang lebih kalau ditaksir tuh lebih dari 600 orang, gengs. Yang menjadikannya dirinya ini tahanan di dalam istananya sendiri dengan dikelilingi tembok-tembok yang dibangun di sekeliling kamarnya. Dan hanya menyisakan kayak ada lubang kecil gitu buat ngasih makanan. Hingga akhirnya di tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory ini meninggal di usianya 54 tahun. Dan selama berabad-abad, nama Elizabeth Bathory ini tuh sampai dilarang buat disebutin dalam lingkungan masyarakat di Hungaria karena memang dirinya ini tercatat sebagai pembunuh berantai wanita terkejam sepanjang sejarah yang pernah ada, gengs. So, itu tadi cerita tentang obsesi seorang wanita yang ingin selalu tampil awet muda dan pusing banget sih dengerin ceritanya. Kalian juga kalau suka cerita seperti ini bisa nonton video gue yang dulu tuh tentang Madame Lalaurie. Nanti di akhir video gue kasih linknya deh. Yang mana sebenarnya kalau Elizabeth Bathory ini tuh tinggalnya di zaman sekarang, pasti dia nggak usah pusing-pusing deh minum darah orang. Pakai aja shit mas tiap hari. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadifan. Sampai jumpa di kasus Miss Justin selanjutnya. Dadah.